Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala sesuatu, apalagi di proses belajar mengajar kita saat ini ya, dimana masih di masa pandemi corona. Namun kita harus semangat dalam belajar online-nya. Untuk itu Ustazah meminta kalian untuk selalu semangat untuk belajar ya. Ayo kita pelajaran TIK kelas 1 bab 4 menggunakan komputer. Di bab ini kita belajar tentang bagaimana menggunakan komputer, lalu menyalakan dan mematikan komputer, lalu ada menggunakan mouse dan menggunakan keyboard. Untuk itu Ananda simak videonya dan buka bukunya di halaman 47 dan peta konsep di halaman 48. Di sana kita bisa lihat rangkaian proses belajar mengajar TIK kita. Mari kita simak bersama. Kita buka halaman 49 ya, di mana ada seorang yang sedang mengoperasikan komputer dengan baik dan fokus. Bagian A itu menyalakan dan mematikan komputer. Kamu mau menggunakan komputer, apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Ya, kamu tentu harus menyalakan komputer. Bagaimana cara menyalakan komputer? Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu sambungkan kabel komputer ke listrik. Menyambungkan kabel ke listrik meminta tolong kepada orang dewasa. Menyambungkan kabel ke stop kontak. Itu yang harus kalian lakukan pertama kali. Meminta tolong untuk menghidupkan komputer dengan cara menyambungkan kabel ke stop kontak. Yang kedua yaitu tekan tombol power pada badan komputer atau CPU. Ya, kalian masih ingat ciri-ciri CPU? Persegi 4, panjang, memiliki beberapa tombol, dan itu adalah badan komputer atau CPU. Menekan tombol power pada komputer ya. Selanjutnya ada bagian ketiga yaitu seseorang wanita yang mengoperasikan komputer. Kemudian kamu harus menyalakan monitor, tekan tombol power pada monitor. Ya, monitor adalah sebuah layar yaitu pada komputer. Layarnya berbentuk TV, benar. Menyalakan monitor secara berlahan ya, dan tunggu sampai terlihat tampilan seperti yang biasa kita lihat. Kalian sudah mengetahui bahwasanya tadi Ustazah sudah menjelaskan apa saja step-step untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Ustazah akan mengulangi kembali ya. Step pertama, sambungkan kabel komputer ke listrik. Yang kedua, tekan tombol power di badan CPU. Yang ketiga, tekan tombol power layar monitor Anda. Setelah itu, kalian harus bisa mengingat apa aja step-step. Ketika itu semua sudah dilakukan, kalian bisa melihat tampilan layar monitor Anda sudah hidup. Dan di dalam layar itu ada beberapa icon-icon yang kalian bisa lihat. Contohnya ada Word, ada Excel, dan lain-lain. Ini adalah tampilan layar komputer yang sudah hidup. Bisa kalian lihat ada wallpapernya, sangat bagus ya. Dan ini adalah salah satu yang kalian lihat di halaman 51. Kalian bisa lihat juga ada tampilan layar komputer berbentuk Windows dan di mana kalian sering melihat komputer-komputer atau laptop yang sudah hidup. Cara mematikannya menggunakan langkah-langkah berikut. Untuk langkah-langkah kalian mematikan komputer setelah menggunakannya, kalian harus mengikuti langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, klik lambang Windows di kiri bawah. Selanjutnya klik turun sit down, lalu lihat di halaman 51 ada tampilan layar monitor yang ada gambar bendera. Klik di sini lalu klik sit down. Matikan monitor dengan menekan tombol power yang ada di monitor. Kita masuk ke bagian B ya, buka halaman bukunya 52 menggunakan mouse. Ya, kalian sudah pernah lihat mouse? Ya, tentu pernah ya. Mouse digunakan untuk memilih teks di monitor. Mouse juga digunakan untuk memilih gambar di monitor. Bentuk mouse bermacam-macam ya, sangat banyak bentuknya. Sekarang kita lihat mouse mempunyai dua buah tombol. Kalian bisa lihat? Ya, tombol kiri dan tombol kanan.
Di tengah mouse ada roda kecil. Roda kecil itu dapat digerakkan. Roda kecil itu dapat bergerak ke atas. Roda kecil itu juga dapat bergerak ke bawah. Jadi fungsinya untuk di-scroll ke atas dan ke bawah bisa. Bagaimana cara menggunakan mouse? Peganglah mouse dengan telapak tanganmu. Geserlah mouse, lihatlah tanda panah di layar monitor. Ikuti pergeseran. Tanda panah itu disebut kursor. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini ya. Dan kalian bisa menghadap ke monitor kalian untuk melihat bagaimana panah kursor bisa berjalan-jalan ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Yuk belajar menggunakan mouse. Di dalam belajar kita harus melihat atau memperhatikan mengoperasikan komputer ada beberapa step, ada 5 ya. Yang pertama, menggeserkan mouse. Yang pertama, peganglah mouse dengan benar, gerakan mouse ke berbagai arah, lihat gerakan kursor di monitor Anda. Nah, kalian bisa lihat. Yang kedua, klik. Tekan tombol kiri mouse sampai berbunyi klik, klik. Dan kanan kiri tombol itu bisa dipencet atau bisa ditekan. Yang ketiga itu geser dan lepas. Klik tombol kiri mouse, tanda tahan dan tarik ke arah yang diinginkan. Itu bisa kalian lakukan. Yang keempat, klik kanan pada mouse. Tekan 1 kali tombol mouse sebelah kanan, tekan sampai terdengar bunyi klik, klik. Nah, itu akan berbunyi ketika dia berfungsi. Yang nomor 5 yaitu klik 2 kali atau arahkan kursor pada salah satu gambar di desktop atau gambar yang ada di layar monitor. Tekan 2 kali tombol kiri mouse secara cepat. Tekan sampai terdengar bunyi klik-klik 2 kali. Itu adalah pengoperasian mouse. Kalian harus tahu langkah-langkah dalam belajar menggunakan mouse. Tadi ada 5 langkah. Yang pertama ada menggerakkan mouse. Yang kedua ada klik mouse. Yang ketiga ada geser dan lepaskan mouse. Yang keempat ada klik kanan pada mouse. Yang kelima ada klik 2 kali pada mouse. Dan mouse berfungsi sebagai alat petunjuk untuk memilih teks atau gambar yang dapat pada layar monitor kalian. Kalian sering ya melihat tanda panah ini. Dan perhatikan bukunya di halaman 53 dan halaman 54. Dan untuk melakukannya kalian harus melihat di buku kalian penjelasan di halaman 52. Kita masuk ke halaman 56 ya, yaitu bagian C, menggunakan keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik. Kita bisa mengetik huruf angka dan simbol. Berikut ini adalah gambar keyboard. Ada 2 gambar ya, ada keyboard komputer dan keyboard laptop. Dapat kamu menunjukkan bedanya? Ya, kalian bisa lihat di layar. Ini adalah gambar tampilan keyboard. Ada banyak tombol pada keyboard. Tombol apa saja kah itu? Mari kita lihat bersama. Nah, di situ ada tombol huruf. Yang pertama, kita bisa lihat beberapa huruf alfabet. Yang pertama, tombol ini berguna untuk mengetik huruf, contohnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Semua abjad di keyboard berbentuk huruf besar, tidak ada huruf kecil. Jadi, kalian bisa lihat tombol pertama adalah tombol huruf besar. Kita lihat itu adalah huruf alfabet. Dan kalian bisa lihat itu lengkap dari A sampai Z, ada semua di dalam keyboard. Selanjutnya ada tombol enter. Tombol ini berguna untuk membuat baris baru. Tombol enter fungsinya adalah tombol yang berguna untuk membuat baris baru. Ingat ya. Selanjutnya tombol angka. Tombol ini berguna untuk mengetik angka, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian bisa lihat ya tombol angka. Ya, ini adalah tombol angka. Kalian bisa melihatnya, ada di situ lengkap dari angka 1, dari angka 0 sampai angka 9. Yang keempat ada tombol panah. Tombol panah ada 4 macam. Mari kita lihat bersama tombol panah.
Tombol panah ada 4 ya. Tombol panah atas untuk memindahkan kursor ke atas. Tombol panah bawah untuk memindahkan kursor ke bawah. Tombol panah kiri untuk memindahkan kursor ke kiri. Tombol panah kanan untuk memindahkan kursor ke kanan. Jadi selanjutnya yang kelima, tombol spasi atau spacebar. Kalian bisa lihat di keyboard kalian ada tombol spasi atau spacebar. Pada keyboard ada tombol yang paling panjang. Di bawah namanya tombol spasi. Tombol spasi disebut juga spacebar. Tombol spasi berguna untuk memberi jarak antara huruf. Tombol spasi juga berguna untuk memberi jarak antar kata loh. Jadi tombol spasi itu kalian tahu fungsinya. Nomor 6, tombol caps lock. Kalian bisa lihat tombol caps lock? Ya. Di keyboard kalian bisa lihat tombol caps lock. Tombol caps lock berguna untuk mengetik huruf besar. Untuk mengetik huruf besar, tombol caps lock harus dinyalakan. Tekan tombol caps lock untuk menjalankan fungsi huruf besar. Dan cara menggunakannya bersamaan ya. Pencet tombol caps lock baru kalian tekan sekaligus huruf yang kalian mau tekan. Selanjutnya nomor 7, tombol delete. Tombol delete untuk menghapus. Fungsinya ya untuk menghapus. Tombol delete menghapus satu karakter di kanan kursor. Karakter dapat berupa huruf, angka, atau simbol. Kalian bisa lihat yang nomor 8 itu ada tombol backspace. Tombol backspace untuk menghapus. Tombol ini menghapus satu karakter di kiri kursor. Yang ke-9 yaitu tombol shift. Tombol shift untuk mengetik simbol. Ini adalah contoh simbol-simbolnya. Dan kalian bisa lihat simbol-simbolnya, ada tanda seru, ada underscore, ada persen, ada dan, ada tanda pagar, dan ada tanda bintang, ada tanda bagi, dan ada tanda tanya. Itu adalah semua tanda-tanda yang bisa kalian gunakan di tombol shift. Dan ada beberapa langkah tadi untuk kita bisa belajar keyboard. Ada yang pertama kita mengingat tombol huruf. Yang kedua tombol enter. Yang ketiga tombol angka. Yang keempat tombol panah. Yang terdiri dari 4 yaitu tombol panah atas, tombol panah bawah, tombol panah kiri, dan tombol panah kanan. Selanjutnya yang kelima ada tombol spasi atau spacebar. Yang keenam tombol caps lock. Yang ketujuh tombol delete. Yang kedelapan tombol backspace. Nomor 9 tombol shift. Untuk itu kalian bisa melihat menggunakan keyboard berfungsi untuk mengetik huruf, angka, dan simbol pada komputer. Ingat-ingat ya semua tombol yang ada di keyboard. Jadi untuk itu kalian bisa melihat tanda-tanda ada tombol shift. Kembali karakter-karakter yang ada di dalamnya ada tanda tanya, itu harus diingat. Jadi pelajaran kita hari ini ada beberapa bagian. Yang pertama Ustazah akan sampaikan kembali. Yang pertama itu menyalakan dan mematikan komputer. Itu bagian A. Bagian B yaitu menggunakan mouse. Itu yang selanjutnya. Yang C itu ada menggunakan keyboard. Jadi diingat bagian-bagian yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Di bab 4 ini kalian mempelajari tentang menggunakan komputer atau mengoperasikan komputer. Untuk itu Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.